Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita bersama. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Gubernur Bangka Belitung, Bapak Dr. Haji Erzaldi Rosman Johan. Yang saya hormati Kepala Distrik Provinsi Bangka Belitung, sahabat saya. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Provinsi Bangka Belitung, Bapak Ibu Kepala LPMP, P4TK IPA, Matematika, Bahasa atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala LPMP Babel, Kepulauan Bangka Belitung. Yang saya hormati semua Kepala Cabang Dinas se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dewan Pendidikan, MKKS, SMA, SMK, Bangka Belitung, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Gadis cantik datang bertamu, bawa keranjang tutup terbuka. Bahagia hati bisa bertemu, meski sesaat tak akan terlupa. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Gubernur yang saya banggakan, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu dalam suasana yang sehat dan mudah-mudahan kita selalu dilimpahi kesehatan, kekuatan untuk terus mengabdi sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Bapak Gubernur, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara hari ini adalah rakor penjaminan mutu pendidikan. Seperti kita ketahui bahwa urusan pendidikan adalah urusan konkuren, urusan yang merupakan pembagian antara urusan yang dibagi antara tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa pendidikan dasar dan menengah dalam hal ini tentu pendidikan SMA, SMK, SLB menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Dan kami di pusat juga punya tanggung jawab dalam hal ini menetapkan NSPK, norma standar prosedur dan kriteria yang bisa diimplementasikan di lapangan. Jadi pada hakikatnya daerah adalah tempat di mana kementerian atau pemerintah mengimplementasikan kebijakan dalam bidang pendidikan. Dan saya berterima kasih kepada Pak Gubernur beserta tim di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah menunjukkan kerjasama yang baik dengan pemerintah pusat, dan kami berharap kerjasama ke depan akan semakin baik, semakin meningkat, yang pada gilirannya akan mengantar anak-anak kita, khususnya peserta didik atau siswa, anak-anak muda dari Bangka Belitung ini punya kehidupan yang jauh lebih baik di kemudian hari. Ini pasti menjadi concern kita bersama. Bapak Ibu, dalam hal penjaminan mutu pendidikan, maka karena tadi ada pembagian tugas dan wewenang tadi, maka dalam hal ini pemerintah daerah, pemerintah provinsi yang tentu dikomandoi oleh Dinas Pendidikan dan cabang-cabang dinas yang ada di seluruh Provinsi Bangka Belitung, kemudian sampai ke ujung terdepan dari unsur pelayanan pendidikan, itu akan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan penjaminan mutu ini. Sebagaimana kita ketahui dalam Renstra Kemendikbud bahwa ada 3 hal besar yang ingin kita capai dalam pembangunan, dalam pelayanan pendidikan ini. Yang pertama adalah tentu masalah akses. Tingginya angka partisipasi yang dicapai oleh sebuah kabupaten kota, sebuah provinsi yang pada gilirannya akan mencapai capaian Kemendikbud atau capaian negara. Nah, kolaborasi antara kabupaten kota
provinsi untuk terakumulasi menjadi satu kesatuan di tingkat nasional tentu sangat penting. Nah, itu target pertama kita adalah APK. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Pak Gubernur yang saya banggakan, pandemi COVID telah banyak berpengaruh terhadap capaian APK. Menurut analisa World Bank, bahwa sudah terjadi penurunan atau angka dropout peserta didik atau anak-anak murid kita. Pasti hal ini akan mempengaruhi APK kita. Sehingga ketika kita berbicara tentang mutu, maka hendaknya kita tidak melupakan tentang APK ini, sisi akses ini. Kita tahu bahwa selama pandemi COVID, anak-anak kita tidak masuk sekolah. Kita tidak tahu apa yang terjadi kepada anak-anak kita. Banyak laporan dari Bapak Ibu guru bahwa banyak anak-anak kita tidak mengumpulkan tugas-tugas belajarnya, yang kita tidak tahu anak ini sedang ada di mana. Apakah dia sudah berubah status dari siswa, kemudian menjadi, mungkin maaf, ibu rumah tangga mungkin bisa jadi, dari siswa menjadi buruh, menjadi pekerja, atau mungkin sudah tidak sekolah lagi. Dan nanti ketika sekolah itu tatap muka kembali, kita akan segera mengetahui apakah jumlah siswa kita pada satuan pendidikan tertentu, pada kelas tertentu, pada wilayah tertentu mengalami penurunan apa tidak secara real. Secara statistik di Dapodik kita, jumlah peserta didik kita SMA dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK lebih dari 48 juta peserta didik. Nanti kita lihat setelah, mudah-mudahan penurunan di Bangka Belitung tidak terlalu besar. Ini yang pertama tentang akses kita, tentang APK kita. Karena APK akan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia kita. Dan itu menggambarkan tingkat akses yang dimiliki siswa kita memperoleh layanan pendidikan. Kemudian yang kedua tentu terkait dengan mutu hasil belajar, tingginya hasil belajar. Nah, efektivitas pembelajaran diukur dari tingginya hasil belajar. Seluruh intervensi kita terhadap pendidikan, baik itu sarana prasarana, kemudian ketenagaan, tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian kurikulum, perangkat pembelajaran, softwarenya, kemudian modul-modulnya, sistem yang kita bangun, semua akan tergambar pada mutu pendidikan ini. Sehingga ini juga harus kita perjuangkan. Kemudian hal ketiga yang penting bagi kita untuk negeri puluhan ribu pulau ini, 34 provinsi, 514 kabupaten kota, yang tersebar di banyak pulau, terjadi disparitas. Disparitas dari sisi geografis, dari sisi budaya, infrastruktur, pemerintahan, sosial ekonomi mengalami disparitas. Nah, target ketiga kita adalah distribusi kualitas yang lebih merata dan pendidikan kita semakin inklusif, semakin terbuka, semakin tidak tertutup terhadap seluruh warga negara yang memiliki kita, yang memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan. Kemudian apa yang sudah dilakukan kementerian untuk bisa memastikan bahwa akses kita, mutu kita, kemudian distribusi kualitasnya bisa dijamin. Ada beberapa hal yang sudah kita lakukan. Kita saat ini punya program Merdeka Belajar. Kemudian ada beberapa langkah yang kita tempuh. Kita sudah sampai episode ke-7, kemarin diluncurkan, yaitu yang terakhir Sekolah Penggerak. Yang pasti Provinsi Bangka Belitung juga mendapat kesempatan menjadi penyelenggara program Sekolah Penggerak ini. Intervensi pemerintah pusat terhadap program pendidikan yang merupakan pembagian urusan yang antara pusat dan daerah ini,
dapat berupa DAK fisik dan non fisik, dan pasti Bapak Gubernur dan jajarannya sudah mengalokasikan, sudah mendapat alokasi DAK fisik, kemudian sudah didistribusi sesuai dengan kebutuhan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Kemudian juga DAK non fisik meliputi program Indonesia Pintar, kemudian juga tunjangan profesi guru, dan kami juga mengintervensi daerah dengan bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional pendidikan untuk jenjang PAUD dan Dikmas. Nah, terkait dengan program BOS yang kita luncurkan tahun ini melanjutkan program tahun lalu, yaitu transfer langsung ke rekening satuan pendidikan. Ini untuk memastikan bahwa satuan pendidikan segera mendapatkan dana operasionalnya sesegera mungkin. Kemudian tahun ini yang berbeda dibandingkan tahun lalu adalah adanya satuan majemuk dari BOS kita. Bantuan operasional sekolah sudah mengakomodasi tingkat kesulitan sebuah daerah. Dan rata-rata jumlah peserta didik sebuah daerah itu sudah dibuat variatif, sudah dibuat majemuk. Dulu dari Sabang sampai Merauke, yang namanya siswa SMA menerima 1,5 juta per tahun. Saat ini minimal menerima 1,5 juta dan bahkan ada yang sampai 2 kali lipat untuk daerah-daerah yang tersulit. Ini menunjukkan bahwa insya Allah standar indeks BOS kita sudah lebih berkeadilan. Karena daerah-daerah yang sulit dicapai, daerah-daerah yang mungkin indeks kemahalan konstruksinya tinggi, sudah diberi hak untuk memperoleh indeks yang lebih tinggi. Daerah-daerah yang punya rata-rata peserta didik, sebuah kabupaten kota misalnya, Kabupaten Kelapa misalnya, apabila rata-rata jumlah peserta didik dibandingkan dengan kabupaten lain lebih rendah, maka kabupaten tersebut akan memperoleh nilai BOS yang lebih tinggi. Apabila IKK-nya lebih tinggi, juga memperoleh nilai BOS yang lebih tinggi. Kita bisa membayangkan bahwa mengapa jumlah peserta didik di sebuah kabupaten kota dipertimbangkan sebagai dasar untuk menetapkan indeks BOS ini. Karena kita tahu bahwa saya tahu persis karena saya lama di sekolah. Bapak Ibu, saya kepala sekolah, kemudian ditugasi kepala dinas, kemudian sekarang ditugasi sebagai Direktur Jenderal PAUD Dikdasdikmen. Jadi minumannya seorang kepala sekolah, apabila punya murid, misalnya satu kepala sekolah punya murid 1.000 dan punya murid 100, minumnya sama-sama 1 gelas. 1 gelas air minum itu apabila punya murid 1.000, harganya 1.000 misalnya, maka satu murid menanggung Rp1. Tetapi apabila kepala sekolah itu punya murid hanya 100, maka satu siswa itu menanggung Rp10. 10 kali lipat dari anak-anak yang sekolah di sekolah yang muridnya banyak. Nah, sehingga ini angka jumlah peserta didik ini kita pertimbangkan karena memang ada biaya minimal yang dikeluarkan untuk sebuah sekolah. Ada biaya standarnya, termasuk mungkin kebutuhan transportasinya, kebutuhan snacknya, dan sebagainya, itu ada yang standar. Dan tidak dipengaruhi oleh jumlah murid. Jadi seorang kepala sekolah yang muridnya 1.000 tadi tidak akan meminum 10 gelas sehari. Dia juga sama 1 gelas atau 1 botol. Ini kira-kira ilustrasinya demikian. Nah, kami berharap bahwa BOS ini bisa dimanfaatkan untuk mengoperasikan sekolah dalam rangka peningkatan mutu. Nah, apakah Provinsi Bangka Belitung sudah memberikan juga BOS pendamping? Nah, saya belum tahu, mudah-mudahan sudah memberikan. Selamat Bapak. Dan berarti sekolah-sekolah di Bangka Belitung punya kesempatan untuk bisa meningkatkan mutu lebih baik. BOS ini kita berharap selain meningkatkan mutu juga meningkatkan akses. Akses ditempuh dengan beberapa sisi, diantaranya selain BOS adalah dengan program Indonesia Pintar. Beberapa anak kita yang kurang mampu atau tidak mampu
mendapat kesempatan untuk mendapatkan dana dari PIP ini. Dan ini juga bagian dari intervensi kita untuk memastikan bahwa satuan pendidikan atau peserta didik kita mendapatkan hak belajar yang lebih baik. Ini terkait dengan BOS. Nah, kaitannya dengan penjaminan mutu, Bapak Ibu sekalian, ada hal penting yang ditempuh tahun ini, yaitu asesmen nasional. Kelak ke depan akan ada rapor mutu. Jadi peserta didik atau siswa punya rapor siswa atau rapor pribadi yang menggambarkan prestasi yang dicapai peserta didik itu selama belajar di satuan pendidikan. Kemudian sekolah juga akan punya rapor mutu. Kabupaten kota punya rapor mutu, provinsi punya rapor mutu. Akumulasi dari peserta didik naik ke satuan pendidikan, naik ke kabupaten kota, naik ke provinsi, nanti menjadi rapor mutunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ini pendidikannya adalah kerja bareng. Untuk itu saya sekali lagi mengajak kepada kepala satuan pendidikan, kepala-kepala sekolah, pengawas, kepala dinas, bupati, wali kota, gubernur, untuk bareng-bareng kita memikul tugas amanah mulia ini, mengantar anak-anak kita pada kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu, terkait dengan asesmen nasional. Selama ini kita telah melakukan banyak intervensi. Memberikan bantuan sarana fisik, sarana non-fisik, DAK non-fisik, sudah memberikan gaji guru, sertifikasi, tunjangan profesi guru, kemudian program PIP, BOS, BOP, dan jenis intervensi yang lain, kurikulum. Seringkali kita lupa dengan hasil belajarnya. Inilah pentingnya penjaminan mutu. Kita sering membanggakan dalam sistem akreditasi kita selama ini, kita lebih bersifat pada administratif, kurang memperhitungkan apa hasil intervensi kita itu, apa hasil dari yang sudah kita lakukan itu. Nah, asesmen nasional mengukur hasil pendidikan kita secara komprehensif, secara holistik, secara menyeluruh dari aspek yang sudah kita lakukan. Karenanya Kementerian menunda yang pada akhirnya nanti meniadakan ujian nasional karena alasan itu. Ujian nasional selama ini hanya mengukur aspek-aspek kognitif dari peserta didik. Dan cenderung orang tua bahkan sekolah melakukan bimbingan-bimbingan di luar sekolah. Apa esensi dari asesmen nasional? Ada 3 hal yang kita ukur, yaitu aspek kognitif, meliputi literasi dan numerasi. Literasi penting karena dengan literasi yang tinggi, anak-anak atau siswa kita bisa menuntun hidupnya untuk sukses. Dengan literasi yang baik, dia akan bisa mengakses informasi, menganalisis informasi, memanfaatkan informasi, dan kemudian bisa berkomunikasi, bisa punya kesadaran yang tinggi. Dengan kemampuan numerasi yang baik, dia bisa memprediksi, bisa meramalkan, bisa membuat analisis, bisa membuat perhitungan yang bisa menuntun hidupnya. Kemudian pada asesmen nasional ada hal lain yang belum pernah kita ukur, yaitu survei karakter. Mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau value sebagai hasil belajar non-kognitif. Selama ini kita banyak mengutamakan aspek-aspek kognitif. Kurang memperhatikan aspek-aspek nilai, aspek-aspek budaya, aspek-aspek karakter yang ada pada peserta didik. Pada asesmen nasional ini kita ukur. Selain kognitif tadi, diukur karakternya. Sehingga seorang anak akan tergambar, hasil belajar tergambar secara paripurna. Kognitif, karakter jarang mendapat perhatian. Kemudian juga dilakukan survei lingkungan belajar, ekosistem belajar.
pada survei ini, tadi kalau survei asesmen kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi serta survei karakter, yang disurvei adalah gurunya, siswanya. Sedangkan untuk survei lingkungan belajar yang disurvei siswanya, gurunya, dan kepala sekolah. Kembali ke karakter, nanti akan terbaca dari hasil survei karakter, akan terbaca apakah value atau nilai-nilai anak pada sebuah satuan pendidikan, sebuah sekolah, sebuah kecamatan, sebuah kabupaten kota punya karakter tertentu. Ini akan terbaca dari survei karakter. Dan nanti kita akan bisa apa resep yang bisa kita berikan kepada sekolah itu. Dan ini diberikan di kelas tengah, bukan kelas akhir. Bukan di kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Sehingga sekolah masih punya kesempatan untuk memperbaiki proses berikutnya. Ini makna dari asesmen nasional diberikan pada kelas tengahan. Kemudian survei karakter, Bapak Ibu, survei lingkungan belajar ini akan memotret apa kebiasaan-kebiasaan belajar dari sebuah wilayah, sebuah sekolah, sebuah kabupaten kota, bahkan mungkin di breakdown dalam kecamatan, gitu, akan terbaca. Sebagai contoh, apabila ada sebuah kecamatan yang dominan perundungan, akan terbaca dalam survei karakter itu. Dalam satu sekolah. Karena yang disurvei adalah siswanya, gurunya, dan kepala sekolahnya, maka apabila terjadi perbedaan antara tiga pihak ini, berarti sekolah itu bermasalah. Kepala sekolahnya mengatakan gurunya selalu mencari metode-metode terbaru. Kepala sekolah ngomong begitu. Gurunya bicara bahwa tidak pernah difasilitasi dalam mencari metode-metode baru dalam pembelajaran. Muridnya berkata sekolahnya sering kosong, gurunya sering meninggalkan sekolah itu, akan terbaca dalam survei itu, Bapak Ibu. Nah, sehingga atas dasar itu, Bapak Ibu, untuk distrik, kepala cabang dinas, kemudian kepala sekolah, pengawas, mohon tidak melakukan rekayasa terhadap survei ini. Anak tidak usah dikondisikan. Sebagai contoh bisa jadi terjadi karena tidak semua peserta didik atau siswa disurvei, maka hanya siswa-siswa tertentu yang akan disurvei, random, nanti siswa itu dikondisikan. Coba kamu nanti ngomong, jangan ngomong jelek-jelek tentang sekolah, jangan ngomong tentang ini. Kalau dikondisikan, nanti akan terbaca, Bapak Ibu. Karena tidak akan match antara pernyataan kepala sekolah, pernyataan guru, dan pernyataan siswa. Biarkan alamiah. Biarkan alamiah anak menjawab adanya. Ini baseline, Bapak Ibu. Tahun 2021 adalah baseline. Dasar, nilai dasar, patokan dasar yang kita gunakan. Tahun berikutnya kita lakukan perbaikan, kita berikan obat, kita berikan treatment agar itu meningkat. Kalau sekarang sudah direkayasa dibuat tinggi, maka besok peningkatannya akan sulit dan tidak terjadi sinkronisasi data. Kita berharap bahwa data itu akan sinkron, terjadi peningkatan secara gradually. Secara dari tahun ke tahun itu meningkat, ada jenjang-jenjang yang kita capai. Inilah hakikat dari asesmen nasional yang terdiri dari asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nanti kami menyediakan konsultan dari Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan yang ada di setiap provinsi untuk bisa membaca hasil asesmen nasional ini. Kemudian kita bersama-sama mencari solusi atas kekurangan ini. Kemudian
diharapkan tahun 2022 itu di prosesnya kita perbaiki, cara mengajar guru kita buat benar akan meningkat. Ini juga untuk mendeteksi Bapak Ibu adanya perundungan. Apakah perundungan hanya berasal dari sesama siswa? Tidak. Boleh jadi guru melakukan perundungan. Apakah demikian? Apa contohnya guru melakukan perundungan? Sebagai contoh, memfight accomplish, mengunderestimate peserta didik, menganggap tidak mampu peserta didik itu sebuah perundungan. Kalau paling kamu nggak bisa itu, bodoh kamu nggak, kalau itu pandai, itu bodoh. Kamu nggak bisa itu, nggak akan bisa lah menjawab soal Bapak. Ini perundungan. Dan itu akan terbaca dalam survei lingkungan belajar. Karakter-karakter itu. Gurunya mengajar monoton, tiap hari mencatat, sering kosong, sering tinggal pergi, akan terbaca dalam survei karakter. Sehingga survei ini melihat aspek pendidikan secara holistik. Yang selama ini kita hanya melihat dari sisi kognitifnya saja. Berapa nilai ujian nasionalnya? Kalau dia mencapai rata-rata mungkin hampir 100, berarti itu ada hebat. Tidak dilihat karakternya seperti apa. Lingkungan belajar, survei lingkungan belajar lebih melihat pada ekosistem pendidikan di sekolah itu. Apakah ada iklim akademik yang baik? Guru-gurunya diberi kesempatan oleh kepala sekolah untuk mengembangkan profesinya. Kemudian anak-anak mendapat perlakuan yang aman di sekolah. Tidak ada perundungan, tidak ada intoleransi, tidak ada tekanan-tekanan, dan sebagainya. Tidak dibentak-bentak oleh guru, dan sebagainya. Ini terbaca dalam survei lingkungan belajar. Kemudian tugas kepala sekolah memperbaiki proses di dalam internalnya. Untuk tahun berikutnya diharapkan survei kita akan meningkat. Kita juga berharap bahwa PISA kita, nilai PISA kita, dan saya dengar Babel diproyeksikan menjadi salah satu tempat target PISA yang tinggi. Saya berharap dengan asesmen nasional, asesmen kompetensi minimum, literasi dan numerasi, nilai PISA kita akan bisa meningkat. Karakter anak kita bisa terbaca, kalau ada kekurangan bisa kita perbaiki. Lingkungan belajar kita, kalau masih amburadul, kalau masih ada banyak masalah di dalam sekolah itu, bisa kita perbaiki. Baik dalam skop sekolah, skop kecamatan mungkin, kalau SD, bisa skop kabupaten kota, dan lingkup provinsi. Itu beberapa hal yang mungkin terkait dengan penjaminan mutu, Bapak Ibu. Karena ini langkah, saya mengapresiasi langkah LPMP dan berterima kasih pada Pak Gubernur yang sudah bersedia hadir di forum ini, dan sekali lagi atas nama pemerintah pusat kami mengapresiasi capaian pendidikan di Bangka Belitung yang sudah sangat maju dan sudah memberi perhatian pada satuan satuan pendidikan kita, dan hanya sedikit daerah-daerah yang sudah memberi perhatian penuh kepada bidang pendidikan. Kami masih harus berjuang untuk negeri yang luas ini, yang demikian luas ini, untuk bisa memastikan APK kita terjaga, kualitas kita meningkat, dan distribusinya sudah bisa lebih merata. Ini beberapa hal yang mungkin kami tidak bisa menyampaikan banyak hal. Kami sedikit menyampaikan tentang kebijakan pemerintah pusat, mohon maaf, tentang SKB 3 Menteri. SKB 3 Menteri dikeluarkan bukan untuk melarang peserta didik atau siswa berjilbab. Tidak ada satu klausul pun yang melarang siswa kita, siswi kita untuk berjilbab. Nah, yang dilarang adalah pada sekolah negeri. Jadi kalau di sekolah swasta tidak masuk di ranah SKB 3 Menteri ini. Ini untuk sekolah yang di bawah pengelolaan Pemda, dalam hal ini sekolah negeri. Madrasah Aliyah dan MTS, MI, Madrasah Ibtidaiyah tidak masuk. Ini hanya SD, SMP, SMA, SMK, negeri.
Nah, dalam SKB ini sekolah tidak boleh melarang. Karena ada Bapak Ibu, daerah-daerah yang melarang siswa berjilbab. Ini kita lindungi. Juga tidak boleh mewajibkan. Mengapa tidak boleh mewajibkan? Ini untuk kebersamaan. Tugas guru, tugas kepala sekolah, tugas orang tua adalah meningkatkan kemampuan literasi anak-anak kita. Dengan tingkat literasi yang tinggi, akan terbangun kesadaran yang tinggi terhadap agamanya. Yang pada gilirannya, anak-anak itu akan melaksanakan perintah agamanya tanpa dipaksa. Dan insya Allah, dengan kesadaran yang tinggi, daya cengkeramnya, daya rekatnya, daya penetrasi dari karakter keagamaan itu akan lebih tinggi dibandingkan jika dengan pemaksaan atau dengan ditakut-takuti oleh sebuah peraturan. Jadi tugas kepala sekolah, tugas Bapak Ibu guru, membangun kesadaran beragama bagi anak-anak kita. Mari kita terus bangun kesadaran beragama itu, agar mereka dengan kesadarannya menggunakan pakaian bercirikan agama. Inilah yang kita harapkan. Jadi sekali lagi, tidak ada yang melarang, tidak dilarang untuk menggunakan, justru dilindungi dengan SKB ini, memastikan di Bapak Ibu, negeri kita kan banyak provinsi yang beragam. Jadi ini lebih berkeadilan. Jadi tidak ada sama sekali pelarangan terhadap penggunaan jilbab. Kemudian tentang pembelajaran tatap muka, Bapak Ibu, ini ada Pak Gubernur, Pak Gub, saya mohon matur ini, anak-anak kita sudah sangat jenuh di rumah. Kita takut juga capaian pembelajaran kita akan sangat rendah. Untuk itu, ini pemerintah sedang memprogramkan vaksinasi bagi guru, tenaga pendidik, dan dosen. Untuk itu nanti setelah sebagian besar guru-guru kita sudah divaksin, mohon sekolah-sekolah bisa segera diizinkan untuk membuka pembelajaran tatap muka, meskipun secara bertahap dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Saya dengar di Babel sudah mulai masuk, betul Pak, masuk tatap muka, dan mudah-mudahan tidak menyebabkan anak kita semakin stres di rumah, semakin tertinggal. Tapi jangan sampai drop out-nya makin tinggi, karena di rumah juga berisiko Pak. Banyak kejadian permasalahan siswa itu terdeteksi setelah anak itu masuk sekolah. Karena berdiskusi dengan gurunya, diamati gurunya. Anak ini kok sedih, kok seperti gundah gulana. Gurunya tahu ini. Ditanya, apa nak yang kamu alami kok kamu bisa sampai sedih seperti itu? Cerita bla 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 bla. Ternyata ada masalah di rumah tangganya. Ada tekanan fisik, bahkan ada hal lain yang lebih menyakitkan anak itu di rumah, di masyarakat. Ini diketahui dari anak-anak kita yang sudah berinteraksi dengan Bapak Ibu guru. Jadi kita sangat menunggu Pak Gub, sekali lagi mohon bantuan setelah nanti guru-guru kita divaksin, mohon izin untuk sekolah-sekolah bisa didorong oleh Pak Gub untuk bisa segera membuka pembelajaran tatap muka, agar anak-anak kita bisa segera mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Dan kepada Ketua MKKS, Kepala Dinas, Kepala Sekolah, Pengawas, mohon ketika anak-anak masuk sekolah, terapkan protokol kesehatan, karena dia tidak bisa atau belum bisa masuk secara total seminggu 5 atau 6 hari, mungkin hanya 1-2 hari, berikan materi-materi yang penting, yang esensial ketika anaknya masuk sekolah. Jadikan materi-materi lain bisa di-PR-kan, bisa dikerjakan di rumah, dan bisa belajar jarak jauh. Kita mengetahui bahwa sudah lama kita dikunci sekolah itu, kemudian hasil PJJ kita tidak optimal, karena banyak hambatan. Dan terjadi
disparitas antara yang kaya dan yang miskin, yang punya akses dan tidak, yang bisa dan tidak bisa. Jenjang disparitasnya terlalu tinggi. Dan ini harus kita atasi tadi. Ada 3 hal tadi, akses, mutu, dan pemerataan. Tidak akan dicapai kalau pemerataannya terus belajar jarak jauh. Karena yang kaya dan miskin akan terjadi disparitas yang semakin tinggi. Ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan dan mohon maaf mungkin terlalu panjang. Kepada Pak Gub, bisa saja saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila hal yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami terus menunggu kerjasama ini ke depan mudah-mudahan akan semakin baik. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.